pemirsa, kembali lagi bersama saya dari Vincent News. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessie. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan berita mengenai kasus TPPO, alias tindak pidana perdagang orangan, di Indonesia yang sedang marak dan terjadi peningkatan. Kenaikan ini menyebabkan ancaman terhadap masyarakat. Dari data yang menunjukkan sebanyak 96% korban pedagang orang adalah perempuan dan anak. Saat ini pemerintah menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan pengamanan TPPO untuk dapat dilakukan secara efektif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti memberikan edukasi masyarakat agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri, seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Penanganan kasus ini perlu dilakukan secara komprehensif, dari hulu sampai hilir. Adapun dasar hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penerimaan orang dengan ancaman kekerasan. Baik, demikian pemirsa dari saya Jessie. Salam Servia. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Vincent News. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan diri saya Gervas, dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berita mengejutkan dari dunia hiburan internasional. Sebuah peristiwa tragis terjadi di Meksiko. Seorang influencer terkenal bernama Valeria Marquez meninggal dunia saat siaran langsung di TikTok. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 13 Mei 2025 di salon kecantikannya yang berada di kota Zapopan, Jalisco. Saat itu, Valeria sedang membuka paket boneka dalam siaran langsungnya. Namun, secara tiba-tiba seorang pria bersenjata datang dan menembaknya beberapa kali. Kejadian ini disaksikan secara langsung oleh ribuan pengikutnya. Valeria mengalami luka tembak di bagian dada dan kepala, dan dinyatakan meninggal dunia di tempat. Pihak kepolisian menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan terhadap perempuan. Saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dan apa motif penembakan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut berita olahraga dari saya Bevan dari Venus. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengutarakan bahwa dirinya tidak mudah mengambil keputusan dari pemutasan latihan nasional PBSI di Cipayung, Jakarta. Keluarnya Jonathan Christie dari pelatnas PBSI diumumkan kepada media pada Kamis 15 Mei 2025. Selain Jojo, selama tunggal putra Cico Aura Dwi Wardio juga mundur dari pelatnas di Cipayung tersebut. Jonathan mengatakan keputusan ini sudah melalui pertimbangan panjang sejak tampil dalam Olimpiade Paris 2024. Jojo ketika itu gagal keluar dari fase grup karena kalah bersaing dengan wakil India, Lakshya Sen. Dirinya bahkan hampir memutuskan pensiun usai kekalahan 2 game langsung dari Lakshya Sen di partai terakhir grup tersebut. Sekian dari informasi dari saya. Selamat malam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Nathan Wijaya dari kelas 71 dengan nomor absen 22. Selamat datang di Vincent News. Hari ini, saya akan membacakan berita tentang gelombang baru COVID hantui Asia. Kasusnya naik lagi di Hong Kong dan Singapura. Kasus COVID-19 kembali naik di Hong Kong dalam 4 pekan terakhir. Pusat Pelindungan Kesehatan setempat mencatat ada 30 kasus kematian akibat COVID-19.
Berdasarkan data epidemiologi lokal dan global terkini, pusat yakin bahwa COVID-19 telah berevolusi menjadi penyakit endemik. Terang Perwakilan Pusat Proteksi Kesehatan Hong Kong, Edwin Sui Lokin, dikutip dari The Standard Hong Kong. Analisis pusat mengindikasikan bahwa siklus aktif ini terkait dengan pergeseran varian dominan dan menurunnya kekebalan komunitas. Sambungnya, Hong Kong melaporkan 81 pasien dengan kasus berat akibat COVID-19 dengan 30 orang di antaranya meninggal dunia. Sekitar 83% kasus parah dialami oleh pasien yang berusia 65 tahun atau lebih, dengan lebih dari 90% merupakan pasien komorbid. Sementara itu, hanya 1 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 telah menerima vaksin booster dalam 4 bulan terakhir. Berdasarkan perkiraan dari pusat, di antara pasien lansia berusia 65 tahun atau lebih tua, 75% dari mereka yang meninggal tinggal di panti dan 90% di perumahan belum menerima vaksin booster, jelas Sui. Saya kembali mengimbau kepada warga yang berisiko tinggi, baik lansia maupun mereka yang memiliki penyakit kronis, untuk mendapatkan vaksin sedini mungkin, sambungnya. Kenaikan kasus juga terjadi di Singapura. Kementerian Kesehatan terkait kembali menyarankan warganya memakai masker untuk mengantisipasi penularan virus SARS-CoV-2 itu. Perkiraan jumlah kasus COVID-19 naik menjadi 14.200 pada periode 27 April hingga 3 Mei. Naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Saat ini, varian utama COVID-19 yang beredar di Singapura adalah LF7 dan MB18. Mencakup lebih dari 2/3 kasus yang disekuens secara lokal. Kedua varian tersebut merupakan keturunan varian JN1 yang juga merupakan varian dalam formulasi vaksin COVID-19 saat ini. Terima kasih pemirsa dan selamat malam. Selamat siang Bu Lydia, bersama saya Joanna dari Vincent News. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu isu yang sangat penting dan aktual, yaitu dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan di Indonesia. Pandemi ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun dan telah membawa perubahan besar pada sistem pendidikan kita. Dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Banyak sekolah yang terpaksa harus melakukan pembelajaran online yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran online adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk menjangkau siswa yang berada di daerah terpencil. Namun, kekurangan pembelajaran online
adalah kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan kesenjangan akses pendidikan antara siswa yang memiliki fasilitas yang memadai dan siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan di Indonesia. Semoga informasi ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sebelum masuk ke berita yang terakhir, perkenalkan saya Chelsea dari Vincent News. Berita yang terakhir datang dari Jawa Barat, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Bandung, 15 Mei 2025. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari lalu, Deddy Mulyadi langsung menarik perhatian publik lewat berbagai kebijakan yang berani dan kontroversial. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah larangan study tour sekolah. Deddy menyebut kegiatan ini membebani orang tua dan berisiko bagi keselamatan siswa. Tak hanya itu, ia juga mengeluarkan kebijakan pengiriman siswa bandel ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter, yang menuai reaksi keras dari Komnas HAM. Kebijakan lain yang menimbulkan polemik adalah usulan vasektomi bagi pria berkeluarga yang ingin menerima bantuan sosial. Deddy menganggap ini sebagai cara mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun menuai kritik tajam dari banyak pihak. Meski begitu, tak semua langkahnya menuai kontroversi. Deddy juga disambut positif saat menghapus denda pajak kendaraan yang langsung meningkatkan pendapatan daerah. Ia juga menaikkan anggaran infrastruktur jalan dari 600 miliar rupiah ke 2,4 triliun rupiah, serta meningkatkan dana pembangunan ruang kelas hingga 1,2 triliun rupiah. Dalam bidang lingkungan, Deddy berani membongkar tempat wisata yang ilegal seperti di kawasan Puncak untuk mencegah kerusakan alam. Gaya komunikasinya yang aktif di media sosial juga membuatnya dijuluki sebagai gubernur konten. Dengan segala keputusannya, Deddy Mulyadi menunjukkan gaya kepemimpinan yang cepat, tegas, dan langsung ke akar masalah. Walaupun penuh kontroversi, banyak warga berharap gebrakannya bisa membawa perubahan nyata bagi Jawa Barat. Sekian informasi dari kami, tim Vincent News, Studio 1 pamit undur diri. Terima kasih.